Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker. Di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal. Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti.
Tiga alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Bachelor Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki.
Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker. Di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal. Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju.
Saat adegan itu terjadi, Kombes Nur Hadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap.
Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker. Di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal. Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu.
Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nur Hadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nur Hadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Pegi sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Pegi telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Pegi Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Pegi Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Pegi Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Pegi. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Pegi untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Bachelor Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah.
Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal. Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi.
Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nur Hadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nur Hadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nur Hadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Pegi sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Pegi telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Pegi Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Pegi Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Pegi Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Pegi. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Pegi untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Bachelor Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ
skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal. Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan.
Kombes Nur Hadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nur Hadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nur Hadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nur Hadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nur Hadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nur Hadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana.
Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono, meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu, tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya
Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jadi pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu, tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jadi ingin langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scales menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu, tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu, tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Bachelor Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nur Hadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nur Hadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nur Hadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nur Hadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nur Hadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nur Hadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nur Hadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Bachelor Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jadi pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksi kan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Bachelor Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya
Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker. Di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nur Hadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nur Hadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nur Hadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nur Hadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nur Hadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nur Hadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nur Hadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Bachelor Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jadi pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu, tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu, tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jadi pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nur Hadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nur Hadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nur Hadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nur Hadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nur Hadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nur Hadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nur Hadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu, tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Bachelor Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata, skor 90 hingga 109 rata-rata, skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata, skor 70 hingga 79 ambang batas, sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nur Hadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nur Hadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nur Hadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nur Hadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nur Hadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nur Hadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nur Hadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Bachelor Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nur Hadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nur Hadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nur Hadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nur Hadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nur Hadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nur Hadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nur Hadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Bachelor Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Bachelor Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Bachelor Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen menyerang. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya
Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jadi ingin langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu, tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya
Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu, tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nur Hadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nur Hadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nur Hadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nur Hadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nur Hadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nur Hadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nur Hadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Bachelor Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu, tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jadi pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu, tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya
Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jadi ingin langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nur Hadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nur Hadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nur Hadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nur Hadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nur Hadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nur Hadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nur Hadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Bachelor Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nur Hadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nur Hadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nur Hadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nur Hadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nur Hadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nur Hadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nur Hadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Bachelor Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Bachelor Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nur Hadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nur Hadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nur Hadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nur Hadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nur Hadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nur Hadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nur Hadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Bachelor Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu, tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Bachelor Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu, tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scalance menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nur Hadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nur Hadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nur Hadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nur Hadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nur Hadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nur Hadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nur Hadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Bachelor Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu, tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scales menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scales menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nur Hadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nur Hadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nur Hadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nur Hadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nur Hadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nur Hadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nur Hadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Bachelor Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jadi ingin langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scales menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan Jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu, tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Bachelor Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman dalam messenger tersebut dengan perkataan jadi pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksi kan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jadi ingin langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu, tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Bachelor Intelligence Challenge menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jadi pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan/atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu, tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scales menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe pengen langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.
Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nurhadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nurhadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya. Inilah kabar terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Terbaru ini, sidang pra-peradilan sudah berjalan di hari kedua, Selasa, 2 Juli 2024. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini, tim hukum Polda Jabar selaku termohon beberkan 3 alat bukti. 3 alat bukti tersebutlah yang menjerat Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. Polda Jabar membeberkan 3 alat bukti untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, mengatakan 3 alat bukti itu masing-masing adalah keterangan ahli, keterangan terpidana dan atau saksi serta surat. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah melalui prosedur gelar perkara yang dihadiri oleh Irwasda, Propam dan Bidang Hukum Polda Jabar. Sementara itu, Insang Nasruddin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon, mengaku sudah menduga bahwa Polda Jabar hanya akan menggunakan keterangan dari ahli dan beberapa lainnya untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Terkait surat yang dijadikan alat bukti, pihaknya merasa tidak nyambung karena tidak ada yang berkaitan, baik itu surat visum atas kematian Vina dan Eki, maupun surat lainnya tidak ada hubungannya dengan kliennya. Tim pengacara Peggy Setiawan juga meminta alat bukti berupa keterangan ahli ini bisa lebih dijelaskan dalam persidangan. Bahkan, ahlinya, menurut Insang, harus dihadirkan langsung agar hakim ketua persidangan dapat melihat bagaimana faktanya. Konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya Polda Jabar mengungkap Peggy Setiawan punya IQ atau intelektual ambang borderline intelligence functioning bernilai 78. Nilai tersebut disampaikan oleh Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung.
pada Selasa 2 Juli 2024. Tim Hukum Polda Jabar selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menguraikan sejumlah fakta penyidikan, termasuk hasil tes psikologi forensik Peggy. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya terdapat aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana. Tujuan lainnya adalah mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara dan mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial. Dari hasil pemeriksaan psikologis forensik tersebut diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Waradoyono meminta agar masyarakat Indonesia tidak minder atau berkecil hati dengan skor IQ 78 tersebut. Kategori terbaru dari hasil tes IQ versi Wechsler Intelligence Scale menjabarkan nilai tes IQ. Skor 130 dan di atasnya sangat superior. Skor 120 hingga 129 disebut superior. Skor 110 hingga 119 di atas rata-rata. Skor 90 hingga 109 rata-rata. Skor 80 hingga 89 di bawah rata-rata. Skor 70 hingga 79 ambang batas. Sedangkan skor 79 dan di bawahnya disebut sangat rendah. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal itu diungkap oleh Polda Jabar pada sidang pra-peradilan Selasa 2 Juli 2024 kemarin. Perilaku menyimpang ini didapatkan Polda Jabar dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan kepada Peggy. Menurut Polda Jabar, perilaku menyimpang itu diantaranya tidak memiliki surat izin mengemudi. Peggy juga kerap mengendarai sepeda motor yang tak disertai dengan surat-surat lengkap. Bahkan Peggy juga disebut kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, tim hukum Polda Jabar juga mengungkapkan soal Peggy yang sebelumnya pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Namun, Polda Jabar tak menjelaskan penangkapan Peggy terkait kasus apa. Terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik Peggy Setiawan, Polda Jabar mengakui perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Tidak mengetahui dikarenakan saudara Kartini tidak menjelaskan kepada tersangka kenapa motor tersangka diamankan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota. Namun saat ini saudara Kartini memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka disuruh datang ke Polres Cirebon Kota. Dari Saudara Dede Kurniawan serta tersangka pernah bertemu sebanyak 1 kali. Bahwa tersangka menjelaskan maksud dari perkataan saudara Iman di dalam messenger tersebut dengan perkataan jahe ingin langsung. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker, di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal.